Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya, Prof. Videntia Hulu di Prof Binsaro Channel, selalu menginspirasi. Kali ini kita kembali belajar matematika, namun sebelumnya silakan dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, langsung saja kita pada topiknya. Kita mulai dari perkalian pecahan. Perkalian pecahan dapat dilakukan walaupun penyebutnya berbeda, yaitu dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Pada materi-materi sebelumnya bahwa kita sudah pernah belajar tentang pecahan dan kita sudah pernah menjelaskan yang manakah pembilang dan manakah penyebut dari suatu pecahan tersebut. Nah, kemudian dalam melakukan perkalian pecahan ini beda dia dengan penjumlahan dan pengurangan. Kalau penjumlahan dan pengurangan itu penyebutnya harus sama baru bisa dilakukan penjumlahan dan pengurangan. Tapi sedangkan pada perkalian pecahan ini itu bisa dilakukan dengan catatan walaupun penyebutnya berbeda. Oke, langsung saja kita pada contohnya. Nomor 1, 2/3 dikali 5/8. Pecahan pertama yaitu 2/3, penyebutnya adalah 3 dan pembilangnya adalah 2. Pecahan kedua yaitu 5/8, pembilangnya 5 dan penyebutnya adalah 8. Nah, cara melakukan perkalian pecahan gampang saja, yaitu kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Sehingga ini menjadi 2 dikali 5, ini 2 dikali 5 per 3 dikali dengan 8. Hasilnya adalah 2 kali 5 sama dengan 10. Dan 3 kali 8 sama dengan 24. Jadi bentuknya menjadi 10/24. Namun ini masih bisa kita sederhanakan dengan cara pembilang dan penyebut ini sama-sama kita bagi dengan 2. Sehingga 10 dibagi 2 hasilnya sama dengan 5. Dan 24 dibagi 2 hasilnya adalah 12. Jadi hasil perkalian dari 2/3 dikali 5/8 sama dengan 5/12. Kita masuk pada contoh kedua. 21/2 dikali 1 3/10. Nah, kalau kita perhatikan bentuk pecahan ini tergolong pecahan campuran. Kalau nomor 1 tadi pecahan biasa. Dalam melakukan operasi perkalian pada pecahan campuran, maka kita ubah dulu pecahan campuran ini ke dalam bentuk pecahan biasa. Mari kita lihat hasilnya. Hasilnya adalah 5/2. 5/2 ini dari mana? Ini dari 2 dikali 2, 4, ditambah 1 sama dengan 5. Makanya bentuknya menjadi 5/2. Dikali 10 dikali 1 sama dengan 10. Ditambah 3 sama dengan 13, sehingga bentuknya menjadi 13/10. Baru kita lakukan perkalian pembilang dan penyebut dengan penyebut. Menjadi 5 dikali 13 per 2 dikali 10. 5 dikali 13 sama dengan 65 dan 2 dikali 10 sama dengan 20. Bilangan 65/20 ini kita sederhanakan dengan cara dibagi 5. 65 dibagi 5 sama dengan 13 dan 20 dibagi 5 sama dengan 4. Sehingga jawabannya adalah 13/4. Kita teruskan dengan materi pembagian. Pembagian pecahan dapat dilakukan walaupun penyebutnya tidak sama. Ini sama halnya dengan perkalian pecahan tadi, dengan memperhatikan pecahan yang dibagi dan pecahan pembagi. Dalam hal ini kita harus tahu yang manakah pecahan yang dibagi dan pecahan pembagi. Kita langsung pada contoh soalnya. Nomor 1, 3/2 dibagi 7/12.
Ini pecahan pertama, ini pecahan kedua. Jadi yang manakah pecahan yang dibagi dan manakah pecahan pembagi? 3/2 itu sebagai pecahan yang dibagi. Ya, 3/2 ini itu sebagai pecahan yang dibagi. Sementara 7/12 itu sebagai pecahan pembagi. Ini perlu kita ketahui karena nanti pada cara penyelesaiannya ini sangat penting untuk kita tentukan yang mana yang dibagi dan yang mana yang pembagi. Kemudian kita teruskan. Langkah selanjutnya dalam melakukan pembagian pecahan adalah sebagai berikut. Katanya ubah bagi jadi kali. Nah, jadi tanda pembagian ini kita ubah menjadi perkalian. Kemudian yang seterusnya adalah pembilang jadi penyebut dan sebaliknya. Artinya pembilang jadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Itu maksudnya. Nah, yang manakah yang diubah posisinya seperti ini? Itu adalah pecahan pembagi. Pecahan pembagi dari soal ini adalah 7/12. Jadi pecahan 7/12 inilah nanti yang kita ubah posisinya. Pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Mari kita perhatikan. Tanda bagi kita ubah menjadi perkalian seperti petunjuk di atas. Kemudian 7/12 kita ubah posisinya menjadi 12/7. Kalau sudah seperti ini bentuknya, maka kita sudah masuk pada perkalian pecahan. Langsung saja kita kalikan. 3 kali 12 sama dengan 36. Dan 2 dikali 7 sama dengan 14. 36/14 ini masih bisa kita sederhanakan dengan cara sama-sama dibagi 2. Hasilnya menjadi 36 dibagi 2 itu hasilnya adalah 18. Kemudian 14 dibagi 2 hasilnya adalah 7. Kalau misalnya kita sudah sampai ke bentuk ini 18/7, jawaban kita memang sudah benar. Namun kadang-kadang soal itu ada dia meminta kita harus mengubah lagi ke pecahan campuran. Ini pecahan biasa. Kalau misalnya kita mau mengubah ke pecahan campuran, maka caranya adalah 18 ini kita bagi dengan 7. Itu kira-kira bisa dapat berapa? Kalau misalnya nanti ada sisa, maka tambahkan itu sebagai pembilang dari pecahan tersebut. Sehingga ini kalau kita bagi 18/7 itu dapat 2. Ya. 18/7 itu hasilnya adalah 2. 2 kali 7 itu adalah 14. Sementara ini 18. Jadi sisanya adalah 4. Jadi sisa itu ditaruh di atas sebagai pembilang. Sehingga jawaban daripada soalnya adalah 24/7. Nah, jadi seperti itulah cara menyelesaikan soal yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian pecahan. Semoga video ini bermanfaat dan bisa dipahami.